Assalamualaikum guys, selamat menonton. Di sini saya akan membahas tentang defensive listening. Sebelum kita membahas tentang defensive listening, kita akan membahas tentang mendengarkan atau listening terlebih dahulu. Listening atau mendengarkan merupakan salah satu komponen yang dimiliki seseorang ketika terjadi komunikasi. Yang artinya, listening adalah unsur yang sangat penting dalam terjadinya komunikasi untuk memperoleh suatu informasi tersebut atau makna dari penyampaian orang lain. Mendengarkan juga termasuk sebagai rasa menghormati kepada orang lain. Untuk memberikan feedback atau tanggapan kita kepada pembicaraan tersebut, kita harus mendengarkan sampai pembicaraan itu selesai ngomong. Hal tersebut akan mendapatkan suatu makna dari pembicara tersebut jika kita mendengarkan dengan seksama sampai pembicaraan tersebut selesai. Apabila kita memotong pembicaraan tersebut dan kita segera memberikan tanggapan tanpa mengetahui inti atau maksud dari pembicaraan tersebut, tindakan tersebut merupakan tindakan defensive listening. Defensive listening adalah melihat komentar dari orang lain sebagai serangan atau ucapan yang tidak mengenakan terhadap kita tanpa mendengarkan penjelasan dari orang tersebut atau pembicara tersebut. Atau bisa dibilang, si pendengar ketika melontarkan tanggapan atau feedback, pendengar tersebut salah artikan dari omongan si pembicara tersebut sehingga terjadi kesalahpahaman antara si pendengar dan si pembicara. Dari tindakan tersebut termasuk orang yang tidak menghormati orang lain dalam berkomunikasi. Alasan-alasan orang menjadi defensif ada dua. Yang pertama, kondisi lingkungan dari orang tersebut. Hal tersebut mengakibatkan orang tersebut merasa percaya dirinya kurang, sehingga ketika ada orang lain ngomong, serasa dia yang lagi diomongin, sehingga dia akan memberikan feedback langsung atau tanggapan langsung, merasa ketidakpuasan terhadap pembicaraan tersebut. Yang kedua adalah topik yang dibahas merupakan masalah yang sedang dialami oleh lawan bicara kita atau si pendengar. Jadi si pendengar atau lawan bicara kita merasa sensitif atau merasa lagi ngomongin dia saat kita membicarakan topik tersebut. Contoh dari defensive listening adalah seorang pelajar ketika mau ujian, kemudian ada teman yang bertanya, "Kamu sedang belajar?" Terus si pelajar tersebut merespon, "Maksud kamu apa? Apakah aku tidak pernah belajar menurutmu? Apakah hanya bisa menyontek?" Hal tersebut merupakan defensive listening yang artinya dia tidak memahami dari si pembicara tersebut ngomong, sehingga menimbulkan perpecahan atau perselisihan. Tips untuk menghindari defensive listening. Yang pertama, menghormati orang yang sedang berkomunikasi dengan kita mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami maksud yang akan disampaikan. Yang kedua, merespon perkataan tersebut dengan hati-hati dan tidak memotong pembicaraan orang tersebut sebelum menyampaikan maksud dan tujuan dari pembicaraan ini. Yang ketiga, pahami kata-kata dan nada bicara orang tersebut sebelum kita memberikan tanggapan atau feedback. Yang keempat, kita harus mendengarkan dengan penuh empatik dan menghormati orang tersebut dengan cara mendengarkan dengan sesama maksud dari yang diomongkan. Menatap mata orang tersebut dengan tujuan kita lagi mendengarkan apa yang dibicarakan orang tersebut. Fokus dengan pembicaraan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dan mengganggu saat berkomunikasi. Yang terakhir, kita harus menunjukkan minat atau perhatian dan rasa peduli terhadap orang yang sedang ngomong. Terima kasih kamu yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat diambil nilai-nilai positif dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.